Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Bertemu lagi di kita dalam pelajaran matematika. Hari ini kita PJJ-nya adalah masih membahas materi statistika, yaitu materi jangkauan, hamparan, simpangan kuartil, dan rataan tiga. Baik anak-anakku, saya akan bahas satu persatu. Tetap semangat ya. Cekidot. Yang akan pertama kita bahas adalah jangkauan. Jangkauan atau biasa disebut juga dengan range. Range adalah selisih antara nilai terbesar dengan nilai yang terkecil. Nilai yang terbesar X-max dan nilai yang terkecil adalah X-min. Baik anak-anak, saya lanjutkan. Berikutnya yang akan kita bahas adalah hamparan. Hamparan atau biasa disebut juga dengan jangkauan antar kuartil, yaitu selisih antara kuartil ketiga dan kuartil ke-1. Jangkauan ini sering kita sebut juga dengan hamparan atau dilambangkan dengan H. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah bahas tentang kuartil ya nak. Itu artinya materi minggu kemarin akan dipakai lagi untuk minggu ini dalam mencari hamparan. Berikutnya yang akan kita bahas adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil biasa disebut juga dengan jangkauan antar kuartil, dilambangkan dengan Q-D. Q-D rumusnya adalah setengah dari Q3 dikurang Q1. Berikutnya adalah rataan 3. Rataan 3 rumusnya adalah seperempat dari Q1 tambah 2Q2 tambah Q3. Jadi di sini kita menggabungkan antara Q1, Q2, dan Q3. Baik anak-anak, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh soalnya. Contoh soal yang pertama akan saya bahas adalah masih di data tunggal. Ini ada datanya dan yang dicari adalah jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil. Dari data-data tersebut anak-anakku harus ingat ya, harus diurutkan dari yang terkecil ya. Data yang diurutkan dari yang terkecil. Dan kita lihat untuk mencari jangkauan rumusnya adalah nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Nilai terbesar di sini adalah 9 dan nilai terkecil adalah 2. Jadi jangkauannya adalah 7. 9 dikurang 2. Cukup mudah bukan? Baik, saya akan lanjutkan berikutnya. Berikutnya yang akan kita bahas adalah jangkauan antar kuartil atau kita sebut dengan hamparan. Anak-anakku, minggu kemarin saat saya membahas data tunggal mencari Q1, Q2, dan Q3, masih banyak yang bingung, Ibu bagaimana kalau N-nya genap? Karenanya hari ini saya akan berikan contoh yang jumlah N-nya genap. Di sini N-nya adalah 16. Anak-anak, untuk mencari Q2-nya berarti kita cari tengah-tengahnya dulu ya. Di sini tengah-tengahnya ada 2 angka, yaitu angka 6 dan angka 6. Ya, berarti mencari Q2-nya 6 ditambah 6 dibagi 2. Maka didapat Q2-nya 6. Nah, anak-anak, kalau untuk mencari Q1 bagaimana? Kalian lihat di sini ada kotak warna hijau. Untuk mencari Q1 karena Q2-nya ada 2 angka, maka angka yang pertama, angka 6 yang pertama akan kita pakai lagi untuk mencari Q1. Ya. Jadi angka-angka untuk mencari Q1 yaitu angka 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6 dan 6. Ya. Jadi ada 8 angka.
Nah, dari 8 angka tersebut, kita cari tengah-tengahnya, yaitu angka 4 dan 5, yang sudah saya lingkari di sini. Ya, berarti mencari Q1-nya adalah 4 tambah 5 dibagi 2, hasilnya 4,5. Lalu, bagaimana untuk mencari Q3? Tadi, angka 6 yang di kedua yang ada di Q2 akan kita pakai lagi untuk mencari Q3. Karenanya, ketika kamu lihat ada saya kasih kotak warna biru, di situ ada angka 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, dan 9. Itu adalah angka-angka untuk mencari Q3. Ya, jadi tengah-tengahnya adalah 7 dan 8. Maka Q3 yang kita dapatkan adalah 7,5. Anak-anak, cara ini dipakai saat kita mendapatkan Q2-nya ada 2 angka. Jika Q2-nya hanya 1 angka, kita tidak perlu pakai lagi angka di Q2 tersebut. Baik anak-anak, bisa dipahami? Oke, jika kalian sudah mendapatkan angka 4,5 sebagai Q1 dan sudah mendapatkan Q3 7,5, maka tinggal kita masukkan ke rumus hamparan, yaitu Q3 dikurang Q1. Hasilnya hamparannya adalah 3. Paham anak-anak? Baik, saya akan lanjutkan ke berikutnya. Berikutnya yang akan saya bahas adalah untuk mencari Q-D atau simpangan kuartil. Sengaja saya kasih contoh yang sama, yaitu kita sudah dapatkan Q1-nya 4,5, Q2-nya 6, dan Q3-nya 7,5. Maka untuk mencari Q-D-nya tinggal kita masukkan ke rumusnya, yaitu setengah dari Q3 dikurang Q1. Setengah dari 7,5 dikurang 4,5 yaitu 1,5. Maka simpangan kuartilnya adalah 1,5. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Kita lanjutkan ke berikutnya. Mencari rataan 3. Rataan 3 di sini adalah rumusnya 1/4 dari Q1 tambah 2 Q2 tambah Q3. Jadi di sini kita masukkan 1/4 dari 4,5 tambah 2 kali 6 tambah 7,5. Maka 1/4 dari 26 sama dengan 6. Maka kita dapatkan rataan 3-nya adalah 6. Oke anak-anak, itu adalah data tunggal. Saya akan berikan satu contoh lagi data tunggal dalam bentuk tabel. Baik anak-anak, saya akan berikan contohnya. Di sini saya berikan tabel. Walaupun dia dalam bentuk tabel, tapi dia masih kategori data tunggal. Ya, karena nilainya hanya 1. Baik, saya akan bahas satu persatu. Anak-anakku, sekarang kita akan mencari Q1-nya. Mencari Q1, kalau dalam bentuk tabel data tunggal seperti ini, kalian tidak usah pakai rumus TB tambah Q1 tambah 2 Q2. Tidak perlu seperti itu ya, karena rumus itu adalah untuk data kelompok. Nah, untuk mencari Q1-nya, di sini yang perlu kalian lihat pertama adalah jumlah frekuensi. Ya, jumlah frekuensinya adalah 36. Rumusnya untuk mencari Q1 adalah 1/4N. 1/4 dari 36 yaitu 9. Anak-anak, bukan 9 hasil Q1-nya, tapi 9 itu artinya nilai yang ke-9. Ya, nilai ke-9 ditambah nilai ke-10. Ibu 10 dari mana? 10 itu didapat dari 9 ditambah 1. Ya, karena N-nya genap. Jadi, nilai ke-9 ditambah nilai ke-10 dibagi 2. Baik anak-anak, bagaimana cara menghitung nilai yang ke-9? Kalian hitung saja dari frekuensinya. Di sini frekuensinya yang pertama 3. Berarti ini nilai yang pertama sampai ke 3. Lalu dilanjutkan nilai ke-4 sampai nilai ke-9, yaitu 3 tambah 6 ditambah ya. Ya, jadi nilai ke-9 adalah 11.
Ya, pas ya, 3 tambah 6. Lalu bagaimana nilai ke-10? Nilai ke-10 berarti setelahnya. Habis 9, 10 kan di sini di bawahnya. Berarti nilai ke-10 ada di kelas yang ketiga, yaitu 12. Jadi nilai ke-9, 11, nilai ke-10 adalah 12. Jadi hasilnya 11 tambah 12 dibagi 2, yaitu 11,5. Baik anak-anak, bisa dipahami? Oke, saya akan lanjutkan bagaimana mencari Q2. Mencari Q2 adalah rumusnya setengah N. Setengah N di sini, N-nya kita lihat adalah 36. Maka setengah dari 36 yaitu 18. Karenanya kita akan mencari nilai ke-18 ditambah nilai ke-19. Ya, 18 ditambah 1 jadi 19. Nilai ke-18 kita hitung di sini anak-anak. Kita jumlahkan. 3 tambah 6 baru 9 ya. 9 tambah 9, 18. Jadi nilai ke-9 adalah 18. Nilai yang ke-18 adalah 12 di sini. Lalu bagaimana mencari nilai ke-19? Berarti kamu jumlahkan lagi tadi. 18 sampai di sini berarti tambah 1 lagi ada di sini ya. 3 tambah 6, 9. 9 tambah 9, 18. Maka di sini. Ini adalah nilai ke-19. Jadi 12 tambah 13 dibagi 2. Maka Q2-nya adalah 12,5. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Oke, saya lanjutkan mencari Q3. Mencari Q3 adalah sama rumusnya dengan mencari Q1 dan Q2. Hanya beda di sini nak, 3/4 N kalau untuk Q3. Berarti 3/4 dari 36 yaitu 27. Kita cari nilai ke-27 dan nilai ke-28. Nilai ke-27 kita hitung di sini. 3 tambah 6 baru 9. 9 tambah 9, 18. 18 tambah 6 itu baru 24 di sini ya. Baru 24. Berarti nilai ke-27 ditambahkan di sini. Ya. Ini sampai 29 nih. Jadi nilai ke-29 itu sampai di kelas yang kelima. Kita butuhnya nilai ke-27 dan nilai ke-28. Jadi nilai ke-27 adalah 14, nilai ke-28 adalah 14. Karena 14 tambah 14 dibagi 2 hasilnya 14. Jadi Q3-nya adalah 14. Ya, anak-anak begitu ngitungnya ya. 24 tambah 5. Jadi ini 29 nih di sini. Ya. Jadi nilai ke-27 dan 28 tuh ada di sini. Baik anak-anak, bisa dipahami? Oke, setelah kita mendapatkan Q1, Q2, dan Q3, maka mencari rataan 3 tinggal kita masukkan saja. Ya, tadi Q3-nya di sini Q1-nya 11,5, Q2-nya 12,5, dan Q3-nya 14 ya. 14 di sini salah, bukan 14,5. Baru kita masukkan di sini didapatkan 11,5 tambah 2 kali 12,5 tambah 14. Ya. Oke, di sini kita buat hasilnya 1/4 dari 50,5 yaitu 12,625. Maka rataan 3-nya hasilnya 12,625. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Oke. Materi hari ini saya cukupkan sampai sini. Semoga kalian bisa paham. Jika masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan melalui WA Group yang ada di kelas kita Math Class. Baik anak-anak, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan jangan sampai telat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.